pesawatnya dari arah hangar menuju ke arah keraton. Dan sepertinya kalau gue lihat di sini XCN-nya nggak bakalan ambil mil lagi. Dia udah pindah ke arah Rimnem Village. Aduh, seperti yang gue bilang, Joe, Rimo bakalan clash di early gamenya dengan GRC di Clock Tower lagi. Yes, lagi-lagi di sini JRC udah mulai masuk ya. Tembakan-tembakannya di sana dari seorang Faki udah mulai kena hit, setengah darahnya udah mulai hilang nih ya, bro. Kita lihat di sini Rimo Arjuna masih coba bertahan di bawah ya. Sementara dari JRC dia coba ambil arah atas ya. Ini sayang banget sebenarnya. Ini biasanya Rimo nih biasanya langsung masuk ke rumah putih ya. Cuman karena memang tadi startnya agak sedikit turunnya agak kalah dikit ya sama JRC. Jadi dia lebih memilih untuk melebarkan sayap ke arah bawah nih ya, udah mulai ngambil rumah-rumah hardpot di belakang ya. Sementara kita lihat sini JRC sih enak banget di atas nih, masih dapat lootingan di atas muter-muter. Iya. Ini situasinya berbanding kebalik banget sih. Kalau kemarin Ya. dari Rimo tuh bisa ngungguli Clock Tower banget dari segi resource dan juga segi komponnya. Tapi sekarang di matchday ke-8 kali ini itu berbeda banget dari matchday 7 kemarin. Ini kayaknya kalau misalkan Rimonya maksain, bisa aja dari Rimo ini malah dipulangin lebih awal oleh tim GRC. Karena kita tahu juga bahwa Rimo dan GRC ini mereka sama-sama sedang membutuhkan poin yang cukup banyak juga untuk di grup A-nya. Sementara kalau kita lihat dari Faki sendiri, dia udah kehilangan lebih dari setengah HP-nya, apalagi dia juga nggak ada medkit, tapi ada fight nih, Jo. Yes, kita lihat di sini ada NXL Liga Game yang ternyata udah ketemu sama jodohnya nih, man. Oke, coba tarik dulu ke belakang ya. Matt tadi coba nembakin, sementara kita lihat sini di bawah Giant juga udah mulai merapat ya kan. 3 orang sini udah mulai masuk, sementara 1 orang ternyata Cupai berhasil mendapatkan Igoy. First blood didapatkan oleh sang kapten. Mantap banget sih ya. Cupai 14 ini coba healing dulu, udah mulai kehilangan tadi sedikit darahnya. Di mana sini Matt dari sebelah kanan juga masih terus nembakin ke arah Giant. Jars masih pasang kuda-kuda dari sebelah kiri. Kita lihat sini coba moving dulu ya. Kita lihat sini seorang Matt coba tarik dulu ke belakang. Masih belum mau buru-buru, sementara dari tim Giant di sana masih regroup, dia masih belum mau mencar juga, masih di satu posisi yang sama. Sementara tim 9 di sini udah membagi posisinya menjadi 2 area ya. Di sebelah kiri ada 2 orang ya, kan ada 2 roster. Di sini ada Jar sama Cupai coba muter ke arah kiri, sementara 2 roster lagi kita lihat ada Sugik ya, ada Matt juga yang udah mulai muter ke arah kanan. Kita lihat di sini formasi dari NXL Liga Game ya. Ini gue masih penasaran nih, man. Kira-kira formasi apa yang mau dikeluarin ya? Ini udah kebagi 2, sementara Giant di sana masih stay 2 orang. Oke, ternyata ada 1 roster yang udah mulai mundur nih. Dan ini dia ada clash lagi ternyata di kawasan rumah 3 nih, Jo. Yes, United Esport di sini yang udah mulai ketemu sama XGN. Kita lihat seorang Ras berhasil menghabisi Ubed di sana. Ubed dikembalikan ke lobby lebih awal. Ras ini berhasil menyumbangkan 1 kill ya. 1 kill sudah diperoleh, 1 poin kill oleh United Esport. Di mana di sini udah mulai terjadi clash jarak dekat. Andri di sini masih coba nahan ya. Dengan hati-hati, bro. Ada double barrel di sana. Udah mulai masuk ke dalam Chrono dan sayang banget harus terjatuh. Seorang Andri di sana langsung dihabisi begitu saja. Amora udah mulai tergulai lemas juga dia. Kita lihat masih ada Ras yang coba tarik dulu ke belakang. Sementara kalau gue lihat tadi Ras di sini hanya mengandalkan senjata laras panjang ya. Tentunya ini bakal menjadikan keuntungan bagi XCN ya. Waduh, ini kelasnya Susah banget nih gua rasa bagi Ras ya. Dimana di sini kita lihat belum terlihat ya Mas Anang. Mas Anang coba cover ternyata dari jauh dari ala labirin, tapi masih belum ada yang masuk. Oke, kena dari jarak dekat kita sini dengan snipernya. Coba ditembakin terus, jatuh 1 orang tadi dari XCN. Range coba tarik ke belakang. Oke, Ras sudah mulai ke belakang, dah hampir aja, sedikit lagi, bro. Tipis banget di sana darahnya, tersisa 3 doang ini ya. Dan sayang banget udah mulai dikejar tadi, 2 orang udah mulai masuk dan harus terjatuh. Sementara Mas Anang di sini masih mencari cinta sejatinya. Dia coba tarik dulu mundur ya, bro. Nggak diterusin. Ini bakal menjadi keputusan yang bijak untuk Mas Anang meninggalkan area peperangan. Iya. Anang yang biasanya tapi tak begini, tapi harus menjadi lone survivor begitu aja. Karena dia teman-temannya harus keculik 3 orang sekaligus. Itu situasi yang kurang menguntungkan banget. Padahal kalau gue lihat tadi sebenarnya XCN lebih kejepit juga posisi karena dia harus kehilangan Ubed di early gamenya. Tapi di sini memang ketika dari XCN udah kehilangan Ubed, dia tuh kayak masih ada satu balas dendam. Wah, lu nyulik Ubed, gua balas nih. Hilang 3 playernya dan memaksa dari
tim Unite-nya tersisa Anang seorang diri. Itu situasi yang cukup berat juga. Sementara kalau kita lihat di observatory, tadi ternyata ini Rimo-nya dari seorang Mat harus terknockdown juga oleh seorang Fakih. Sementara 3 orang lainnya dari NXL Liga Game berusaha untuk masuk ke dalam hangar. Aduh, sayang banget Matnya harus ditinggalin gitu aja. Ini ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Jo. Iya, ini sakit banget sih emang Sakit ya. banget sih asli. Dan ini rotasi yang cukup baik menurut gua dari Rimo Arjuna ya, di mana tadi sebenarnya terjadi clash di sini ya, cuman sedikit terlambat. Ya kalau misalnya tadi seandainya dia lebih cepat sedikit, mungkin dia bisa ngebokongin tadi ya Giant ya kan yang Giant. di arah bawah. Sementara di tempat lain Mas Anang berhasil mendapatkan satu knockdown dan langsung dihabisi saja. JRC Tommy, apa yang terjadi? Sementara Lim di sana berhasil mengcounter dengan baik ke arah Mas Anang dan Unite harus puas di posisi ke-12. Sayang banget Mas Anang nggak bisa bertahan sendirian ya. Nggak apa-apa, Mas Anangnya nggak bisa bertahan sendirian, tapi at least dia udah berhasil menculik satu playernya sendiri Iya. dari GRC. Dan kalau kita sedikit moving dari NJID, player of the match di match ketiga tadi tuh ada Rama NJID dengan 7 poin kill. Salah satu sharpshooternya dari NJID yang menurut gua AWM ataupun Barretta yang dia gunakan itu bener-bener lengket banget. Kayak misalkan kita pakai jarak dekat ya, dia tuh kayak main shotgun sih. Emang tangannya nih tangan-tangan ajaib dari seorang Rama. Iya. Dan itu dibuktikan juga dengan dia bisa mendapatkan 7 poin kill, luar biasa. Tapi kayaknya di sini NJID udah memantau juga keberadaan dari Rimo yang udah standby di balik kompon yang ada di observatory. Mervinnya udah mantau dari atas juga nih, Jo. Yes, bener banget. Vision yang cukup baik didapatkan oleh Mervin. Sementara di tempat lain ada NXL Liga Game ya. Di sana ada seorang kapten Cupa yang berhasil menghabisi Lim ya. Di tempat lain kita lihat di sini. Oke ya, NXL masih lagi-lagi mendapatkan tambahan poin kill. Kita coba stay dulu di observatory sementara ini ya. Ada NJID yang masih terus mantau ya. Masih ngintip-ngintip manja nih ke arah Rimo. Di mana di sana Rimo juga sudah membagi posisinya dengan baik ya. Seorang Fakir di sini dari arah bawah. Sementara dari belakang ya, Rama, Marsha dan udah mulai regroup lagi, coba naik ke atas bukit di mana zonanya nih udah mulai mengecil ya, Bung Arman. Yes, betul sekali. Dan di sini kalau kita lihat Mervin ini posisi open mappingnya enak banget sih. Dia tinggal nungguin, dia pasti udah mendengarkan step. Ada 3 orang yang lewat begitu aja di depan mata seorang Mervin. Tapi di sini bakalan coba ditembakin, walaupun dari Fakih menurut gua nggak terkena damage yang cukup sakit sih. Yes, benar banget ya. Soalnya kalau gua rasa sih ini emang secara range sudah cukup jauh ya, Man. Jadi emang ini gua rasa emang Mervin ini sebenarnya nggak niat buat ngekill sih. Nggak Emang dia niat. coba ngusir geser ya, biar rekan-rekannya dari belakang bisa masuk juga. Iya, ke dalam. jadi ini tuh pengusiran yang cukup baik yang dilakukan oleh seorang Mervin ya. Iya. Dia kayak sengaja banget biar Rimo itu pergi jauh-jauh dari NJID, karena kita tahu sendiri NJID memang tipikalnya kalau misalkan dia udah bermain di Bermuda, rotasinya pasti selalu sama. Dan yang menarik dari NJID adalah ketika dari NJID dari Rimo tuh harusnya udah tahu ya bahwa itu pasti NJID. Kayak nggak ada yang berani buat ngelakuin clash di early game terhadap tim NJID sendiri. ya. Gue jadi flashback juga sih kemarin ketika gue nonton antara NJID dan juga XCN, yang XCN-nya ternyata harus menguasai rumah dari NJID sendiri di kawasan Sibyar. Dari NJID itu terpaksa ditarik mundur dulu nih jauh-jauh. Tapi begitu dari NJID udah berusaha untuk menambah resource-nya di area plantation, dia tuh tiba-tiba ke arah Riverside malah ketemu XCN lagi. Dan disitulah momen dimana XCN malah dibalikin lagi oleh NJID. Sementara kalau kita lihat dari pattern zone-nya seperti ini ya, Jo, Ya. menurut gua circle-nya sih kemungkinan besar masih ada di sekitaran Pik, harusnya Pik Ya. dan juga rumah L yang di situ ada juga tim West Bandit. Pocinok deh kayaknya ya mungkin masuk ya. Soalnya kalau kita lihat dari segi penumpukan ya, penumpukannya banyak banget terjadi di Pik, di mana Eko Esport udah ada di sekitaran patahan Aura, kemudian ada juga di Siren di rumah beton. The Ya. Pillars-nya juga udah mengamankan satu kompon di sekitaran rumah bolong dan juga rumah kaya, dan kayaknya bakalan mencoba juga rotasi lagi ke arah rumah labirin. Sementara Rimo yang tadi udah ketemu dengan NJID di observatory, dia langsung rotasi cepet dari obser ke Katul, langsung tembus ke Bima tanpa pikir panjang, Jo. Ya kalau kita lihat sini dari NJID masih bermain di belakang zona ya bro. Dan ternyata bener banget ya dari pick clock tower ya kan. Factory Pocinok masih masuk nih. Masih. Ini zonanya masih tengah-tengah banget dan
Yang menarik ada di luar tadi ya, kalau gue lihat ada NXL sama XCN nih, di mana di sini. Nah, ini dia dari seorang Cupa yang udah mulai masuk di sana, ada red zone juga tentunya nih yang bakal mengganggu pergerakan dari XL ya. Ini sedikit bersinggungan sama XCN nih ya. Ini sama-sama satu grup, sama-sama nahan juga nih ya. Dan masih belum ada clash tadi. Kita lihat dari XCN menunggu ya. Gue rasa sih menunggu emang pergerakan dari NXL buat masuk duluan ke dalam circle. Iya, itu dia Jo. Dan dangernya pun juga udah ke summon begitu aja. Ini bakalan jadi bahaya banget kalau misalkan dari NXL sempet-sempetnya buat maksain robos ke arah area danger. Sementara kalau kita lihat sedikit moving lagi di sekitaran patahan aura. Kenapa sih kok namanya patahan aura? Karena banyak banget player yang bilang ini patahan aura bang namanya kayak gitu. Kenapa sejarahnya coba itu perlu digali itu man. Mungkin kayak gini ya, kalau dari para caster yang udah pada lama nge-cast juga di Garena itu bilang patahan itu tuh dulunya emang sering digunakan aura untuk tempat defensif ketika mereka lagi nahan zona atau lagi motong rotasi. Makanya patahan di sekitaran pick itu dinamai patahan aura, katanya Patahan sih aura gitu. ya. Bisa jadi nama. Tapi di situ tetap kalau ini. iya, lu kalau misalkan pengen nama sendiri juga nggak apa-apa patahan Jo. Tapi di sini ada perang nih Jo. Nah, kita balik lagi di sini ke arah pick di mana The Pillars ya sudah mulai ngintip-ngintip manja ke arah Sirens ya. Kita lihat sini Wings juga udah mulai pasang kuda-kuda nih dengan snipernya. Ya kan dia udah mulai ngintip-ngintip ke arah KitKat di mana di sini seorang KitKat masih terus ngasih tembakan-tembakan yang gua rasa masih belum ada damage-nya ya. Baru sekedar nge-ghost doang nih. Oke, KitKat di sini udah mulai kena counter ya sedikit aja. Kita lihat sini masih coba dimanfaatkan patahannya dengan baik dari TP KitKat. Wow, tapi ternyata di sisi lain Rimonya sedang clash juga dengan West Bandit. Yes, ada clash juga di tempat lain ya. Kita balik lagi di sini. The Pillars ternyata KitKat coba regroup lagi ya. Man. Dia mengambil keputusan untuk balik lagi ke atas. Oke, kita udah mulai moving ke arah rumah L di mana di sini Rimo Arjuna udah mulai berduel lagi. Kita lihat ini dengan West Bandit Jersey di bawah. 2 lawan 3 kita lihat sini ya. Anhap coba mulai masuk. Sementara kita lihat sini pergerakan dari Elektra udah mulai masuk ke dalam dengan MP5-nya di sana coba berduel dengan Exer. Di sana harus terjatuh 2 orang harus terjatuh dari Rimo. Game sudah mulai masuk. Fakir juga masuk. Kita lihat sini kita Hers ya masih bisa ditolong. Rimo Arjuna masih bertahan 4 terus dengan Alpha. Sayang banget Alpha. Harus dihabisi tadi dengan double vectornya. Emang sakit banget ya double vector ya. Waduh. Tadi West Bandit sayang banget ya fight-nya tadi emang terjadinya tinggal 2 orang aja antara Elektra dan juga Alpha. Di situ posisinya ngenakin banget buat tim Rimo yang mereka emang masih utuh 4 orang. Apalagi dari Rimo tadi mereka masih punya 1 orang yang menggunakan double vector dan itu kayak udah nggak worth it banget sih buat tim West Bandit melakukan pertahanan. Udah dicuekin begitu aja akhirnya harus tumbang begitu saja. Tapi ini ada perang lagi nih. Yes, kita lihat di sana ada Bonafide yang udah kena tembakan manja dari Eko Amore dan kita lihat sini sniper ya berhasil nembusin tadi glue wall dan memberikan damage yang cukup berarti tadi bagi seorang Dance dan Aka di sana ya. 2 orang hampir aja kehilangan nyawanya. Kita lihat sini tadi dari Bonafide emang cukup cepat ya responnya di mana ketika rekannya tersungkur ya langsung di defend tadi 2 global dikeluarkan. Sayang banget tadi Eko Amore belum berhasil mengambil kill. Belum berhasil mengambil poin kill. Cuman dengan dia udah memberikan satu distract tembakan Free Fire ke arah depan sana, paling nggak itu udah bisa memberikan cicilan face-nya dia. Karena face-nya dia secara langsung juga bisa gue bilang hancur juga nih durability-nya. Ya, durability-nya berkurang ya man. Cuman yang menarik di sini adalah dari Eko Esport mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru banget buat melakukan rush ke arah rumah labirin karena mereka tahu juga di sini masih cukup ramai apalagi di belakang udah ada NJID nih yang tadi sempat mendengarkan tembakan dari seorang Amore yang menggunakan sebuah senjata AWP tadi. Nah ini kalau gue lihat dari Gustav ya udah mulai stay dengan double vectornya di mana di atas ya Rama NJID juga udah pasang kuda-kuda nih di belakang Summoner Airdrop ya man. Ini sih kayaknya bakalan dijepit sih karena di sini NJID ada pelontar tapi di situ nyaris banget berhasil diselamatkan oleh satu skill Chrono Jo. Oke, di sana ada Mervin dari bawah yang coba ngebokongin ya hampir aja dan kalau kita lihat tadi cukup cepat ya respon Chrononya ya ketika diaktifkan tuh benar-benar kompak ya man. Iya. Emang ini listening benar-benar harus digunakan dengan baik ya di mana tadi dia udah terdengar ada suara peluru pelontar langsung tiba-tiba diaktifkan. Oke, dari Eko Esport harus kehilangan 2 orang di sini ada Amore juga yang
yang udah terjatuh coba di revive di sini masih dari seorang Mers dan sayang banget tadi Robo juga harus sudah kehilangan nyawanya. NJID benar-benar ganas malam hari ini. 2 poin kill sudah diperoleh Iki dan Marsha tadi berhasil disumbangkan. Kita lihat sini ada pergerakan juga dari arah bawah di mana The Pillar sudah mulai naik ke atas. Ini bakal menjadi pengganggu tentunya ya. Yes, bener banget ya. Pilar sudah mulai merapat di sana. Hati-hati. NJID yang belum sempat set up yang masih butuh healing ini bakal terbokongi. Sementara kita lihat dari sebelah kiri juga udah ada yang udah mulai masuk. Oke, satu orang udah mulai terknockdown di sana. Rama. Oke, seorang Rama di sana udah terkulai lemas. Oke, masih berhasil dibangunin lagi. Sementara dari The Pillars ya udah mulai kedatangan tamu. Ada Bonafide juga dari bawah yang udah mulai naik. Terjadi duel jarak dekat di sini. Segil, Ejak. Oke, masih bertahan di sini 3 rosternya. Yes, di mana ada pelontar ternyata yang berhasil menghabisi sekaligus. Oke, dari The Pillars ya. 2 orang terjatuh dan ternyata itu orang ketiga ya. The Pillars harus puas dipulangkan di posisi ke-8. Oke, sekarang bergantian di mana Bonafide yang masih lagi pelontarnya Bung Arman. Anjir, ini ya. Ini apa? Gila sih pelontarnya. Gila. Fight di Patanaura ini bener-bener keras banget. Tadi ada Eko Esport yang dia lagi fight juga dengan NJID. Tiba-tiba The Pillars dari belakang berusaha untuk melakukan backstep dengan cukup baik. Tapi di situ Eko Esportnya kurang beruntung banget karena dia kesandwich juga oleh The Pillars dan juga Bonafide dari arah Pocinok, terutama dari tempat labirin ya. Di situ ketika peperangan juga ternyata NJID juga memberikan satu pelontar ketika pecah perang antara The Pillar dan Bonafide. Itu jadi sebuah keuntungan juga buat NJID Esport mendapatkan kurang lebih 7 poin kill. Ini bener-bener satu M79 ini kayak langsung connect ke 3 atau 2 orang sekaligus, tapi kelasnya bakal berlanjut nih Jo. Yes, di sini udah ada Siren Esport di mana dia udah dijepit 2 tim ya di sana. Udah di belakang nih, terus dikejar ternyata ada NXL Cupai di sana. Terus nembakin ke arah Siren di mana dari sebelah kiri juga ada Action yang berhasil diratakan begitu saja. Sayang banget satu orangnya harus tereliminasi karena memang zona-zona kriminalnya udah gak bisa ditahan lagi. Dan kita lihat sini NXL menjadi penyusul ya. Dia harus nyusul. Oke, masih lanjut di sini masih ada Rimo yang coba dilemparin granat. Oke, blind kita lihat sini ada flashbang udah mulai kena mata. Perih banget matanya. Faktor udah mulai masuk. Coba ditembakin dan sayang banget Marsha masih terlalu tangguh ya. Oke, kita lihat sini Mervin yang udah terjatuh coba di revive dulu ya. Iki masih ada waktu buat nafas nih, Bro. Yes. Dimana posisi dari JRC Randy ya cukup jauh di bawah. Tentunya ini nggak bakal ngeganggu ya. Iya. Ini bakalan jadi situasi yang kurang menguntungkan juga JRC terus sendirian. Tidak menguntungkan Bro karena memang tadi dari NJID sempat nge-revive dulu ya, dimana dia berhasil ngebangunin dan semuanya 4 orang masih hidup di sini. Oke, ada tembakan Cristiano Ronaldo di sana dan kita lihat JRC Sport harus pulang ya ke lobby dan harus puas di posisi kedua. Selamat kepada NJID Sport, ini benar-benar mengerikan banget ya di match keempat nih. NJID kokoh banget ya man. Waduh, keren banget sih NJID Esport, luar biasa ya. Dengan konsistensinya juga dia akhirnya bisa mendapatkan buyah